kalian yang masih sekolah, mahasiswa, maupun yang sudah bekerja, aku punya satu pertanyaan nih buat kalian. Pernah nggak sih kalian ngerasa, aku punya penghasilan, aku punya uang saku dari orang tua, tapi kok aku nggak punya tabungan ya? Aku nggak bisa nabung nih. Atau udah rutin menabung, tapi nggak kekumpul-kumpul tuh uangnya. Uang tabungannya selalu kepakai di hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan mendesak. Malah justru hanya memenuhi keinginan kita aja. Nah, di video kali ini aku bakal bahas kesalahan keuangan, dan tips menabung berdasarkan pengalaman aku yang dulu bisa dibilang selalu ada uang saku dari orang tua. Aku juga waktu itu sudah membiasakan menabung, tapi aku ngerasa nggak ada hasilnya. Sampai akhirnya aku sadar akan keuangan, mengikuti tips-tips ini, dan sekarang aku udah punya penghasilan, udah budgeting tiap bulan. Aku juga bisa konsisten menabung dan mencapai target-targetku. Hai semuanya, aku Mufidah. Video kali ini bakalan jadi video pertama aku di YouTube channelku. Oke, berdasarkan pengalaman aku, dulu waktu kecil aku memang sudah dibiasakan untuk menabung. Menabung di rumah dan menabung di sekolah. Jadi kalau di rumah berarti disimpan di tabungan, kemudian kalau di sekolah itu diberikan atau dititipkan ke guru kelas. Ketika tabunganku udah terkumpul, biasanya orang tuaku mengarahkan untuk aku menggunakan uang tabungan itu untuk beli peralatan sekolah, terus beli mainan yang aku pengen, beli alat tulis, dan kesenanganku yang lain. Dulu waktu kecil, pasti kalian juga dapat kan, waktu lebaran itu dapat THR, tapi ya habis aja gitu. Ditabung tapi nggak tahu, nggak jelas kemana. Ketika aku SMP, SMA, diberi uang saku harian, dan itu selalu habis setiap hari. Entah itu buat jajan, buat beli alat tulis yang aku suka, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya aku kuliah, dan aku juga masih dibiayai oleh orang tuaku untuk keperluan kuliah, makan, kos, dan lain-lain dengan nominal yang cukup. Meskipun kadang setiap bulan tuh nggak selalu habis ya, tapi aku selalu menganggap sisa bulan ini adalah tambahan untuk bulan depan. Aku ngerasa jadi lebih banyak hal yang bisa aku beli di bulan selanjutnya. Tapi karena kesalahanku waktu itu yang tidak mengatur uang dengan detail, aku jadi nggak punya tabungan. Terus aku banyak beli barang yang tidak berguna. Jadi uang-uang itu ya terpakai begitu aja, nggak ada hasilnya. Di sini aku mau bahas dulu 3 kesalahan yang dulu aku lakukan tentang keuangan yang baru aku sadari di akhir-akhir masa kuliah. Kesalahan yang pertama, aku tidak membuat perencanaan keuangan setiap bulan. Jadi ketika aku dapat uang saku dari orang tua, aku hanya membagi secara tidak detail. Cuman ini untuk kos, ini untuk bayar listrik, ini untuk makan, dan lain-lain. Nah, lain-lainnya itu aku tidak rencanakan secara detail. Nah, di situ kesalahannya. Kesalahan yang kedua, waktu kuliah aku terlalu menuruti keinginanku. Kalau aku pengen jalan-jalan, motoran keliling kota, ya aku jalan. Padahal kalau keliling kota tanpa tujuan itu jelas menghabiskan bensin, menghabiskan parkir. Terus kalau lapar ya pasti makan kan, pasti menghabiskan ongkos makan. Nah, terus waktu kuliah dulu aku suka untuk pergi ke toko alat tulis. Entah itu cuma jalan-jalan atau window shopping. Tapi pasti kebeli tuh alat tulis yang lucu-lucu, alat tulis yang nggak tahu fungsinya apa, nggak tahu buat apa. Nah itu ternyata pengeluaran-pengeluaran yang dianggapnya kecil, tapi kalau terus-menerus dikeluarkan, bakalan membengkak kan. Kesalahan yang ketiga, waktu itu aku memang pengen punya tabungan, tapi aku nggak cari tahu bagaimana cara nabungnya, bagaimana cara ngatur keuangannya. Jadi waktu itu aku hanya nabung dengan nominal-nominal yang kecil, menyisihkan uang sisa, dan itu nggak tahu buat apa. Dengan kondisi seperti ini, aku memang tidak kekurangan. Tapi aku merasa tidak bisa mencapai target yang lebih besar karena yaitu aku tidak mengatur keuangan dan berujung tidak punya tabungan. Sampai akhirnya di waktu-waktu terakhir kuliah itu aku menemukan ada video YouTube yang lewat di beranda aku dari YouTuber Maurilla Imron. Mungkin kalian ada yang sudah
subscribe channel beliau ya. Nah, di video itu beliau membahas tentang keuangan, bahwa beliau bisa menghemat sampai 50 juta dalam sebulan karena mengurangi belanja yang tidak perlu. Semenjak itu, aku tertarik banget ngeliatin videonya dan aku cari tahu tentang budgeting, tentang perencanaan keuangan, tentang menabung, tips menabung. Yang pastinya aku cari yang simple dan bisa dipraktekkan saat itu juga. Nah, dari beberapa video yang aku tonton, setidaknya aku akan share 5 tips tentang keuangan yang menyelamatkan kondisi finansial aku